Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku, Aimang Ayu Indrawati. Dan pada kesempatan kali ini di video yang sangat-sangat penting gak penting sih ya. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan membahas mengenai skor aman hasil kelulusan SKD. Jadi range skor aman seluruh sekolah kedinasan bakal aku bahas pada kesempatan kali ini. Dan kalian akan tahu dengan range tersebut kira-kira hasil SKD kalian memenuhi nggak sih? Oke, langsung aja, jangan lupa kalian subscribe dulu dan jangan lupa di like dan share apabila video ini bermanfaat. Oke, nggak usah nunggu lama lagi. Yang perlu kalian garis bawahi yaitu pada penerimaan ini nanti aku akan membahas pada hasil kelulusan seluruh sekolah kedinasan pada tahun 2021 ya guys. Dan ini udah aku rekap sedemikian rupa, nanti bisa kalian compare dengan hasil SKD kalian. Oke, seluruh sekolah kedinasan ya, kecuali STIN karena dia aku sudah mencari hasil kelulusan SKD-nya dan tidak menemukan, karena kan seperti biasa kan STIN tahu sendiri kan, dia sangat tertutup. Jadi aku langsung bahas aja yang ada. Oke, jadi kalian jangan tanya ya kok STIN nggak ada ya, karena dia nggak ada guys, maksudnya nggak direkap itu loh hasil kelulusannya dan nggak dipublis untuk umum seperti itu. Nah, langsung aja, yang pertama adalah sekolah kedinasan Kemenhub. Pada video sebelum ini aku kan udah jelasin ya kalau perkalian formasi Kemenhub itu ada 10 kali formasi, dan ya itu mengakibatkan range terendahnya itu sangat jauh gitu loh, paham kan? Jadi semakin besar perkaliannya kan nantinya akan skor aman yang diambil itu semakin bawah gitu loh, paham kan maksudku? Jadi pada SKD, skor hasil SKD Kemenhub ini aku sudah rekap pada 21 sekolah kedinasan berdasarkan hasil kelulusan SKD tahun kemarin. Nah, rekap ini aku ambil dari per sekolah kedinasan ini. Misal aku ambil contoh di PTDI STTD Bekasi. Nah, di STTD ini kan ada beberapa prodi kan. Nah, ini aku ambil range aku ambil skor tertinggi berapa, skor terendah di prodi tersebut berapa, dan semua prodi itu aku rata-ratain gitu loh. Jadi ditemukanlah hasil range tertinggi dan terendah ini. Dan pada data tabel yang akan aku lampirkan nanti di sini ini di luar Polbit Pemda ya guys. Jadi ini aku memang sengaja mengambil khusus untuk yang formasi reguler, baik itu di Kemenhub atau nanti ada STMKG atau Poltekim, nanti semuanya aku akan ngambil yang reguler aja ya. Jadi untuk formasi Papua Barat juga nggak akan aku share karena aku hanya range berdasarkan kuota atau formasi reguler. Bisa kalian cek sendiri pada tabel yang ada di video yang kalian lihat ini. Ranking pertama yaitu PTDI STTD Bekasi ya, seperti biasa lah ya, STTD itu selalu mendominasi sekolah kedinasan Kemenhub lainnya dengan skor tertingginya yaitu 473 dan skor terendahnya ada 382. Jadi bagi kalian yang mendaftar prodi Polbit Kemenhub Pusat ya harus ekstra ngoyo ya. Jadi apakah kalian memiliki skor SKD di range tersebut? Ya lebih amannya 450 lah ya. Jadi full senyum lah kalau itu bisa dikatakan. Jadi untuk di STTD ini cukup tinggi juga. Lalu yang kedua bisa kalian cek sendiri. Jadi ini aku urutannya itu berdasarkan dengan tertinggi ya, berdasarkan nilai range tertinggi. Ada Bekasi, STTD Bekasi, PKTJ Tegal, Poltrada Bali, Poltek Bank Palembang, dan PPI Madiun. Nah, ini adalah 5 sekolah kedinasan dengan batas atas range hasil skor SKD yang tertinggi. Nah, untuk yang sejenis lainnya bisa kalian cek sendiri. Dan untuk 12 ke bawah nih, aku ingin spill yaitu 5 sekolah kedinasan Kemenhub dengan range batas atas tertinggi terendah, paham kan? Jadi yang ranking 21 itu ada Poltek Bank Jayapura,
Atasnya ada Poltekpol Barombong, Poltekpol Sulut, Poltekpol Sorong, dan Poltekpol Banten. Dengan Poltekpol Jayapura sendiri itu nilai tertingginya di sana tahun lalu itu ada nilai 419 dan 309. Jadi ya inilah Kemenhub gitu. Jadi karena sekolahnya banyak dan jumlah peminatnya itu juga tidak merata karena didominasi oleh prodi-prodi atau sekolah-sekolah tertentu, jadi ada yang jomplang gitu loh, ada ketimpangan. Jadi ada yang tinggi banget ya kayak di STTD, PKTJ Tegal ini kan juga lumayan ketat kan persaingannya dibandingkan dengan Poltekpol Jayapura atau Poltekpol Barombong Sulut yang istilahnya itu masih belum sepopuler sekolah kedinasan yang aku sebutkan tadi. Ya inilah range dari terendah sampai tertingginya seperti itu guys, paham kan maksudku? Nah itu tadi Kemenhub ya. Lanjut ke skor aman SKD PKN STAN. Nah PKN STAN ini kan pada video sebelum ini aku menyebutkan bahwa PKN STAN itu menerapkan 3 kali kuota formasi untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Nah skor tertingginya ya kalian gak usah kaget lah ya, namanya juga STAN. Untuk lolos administrasinya aja harus memenuhi syarat nilai UTBK 600 kan. Jadi untuk STAN sendiri itu karena dia top score kemarin itu dari peserta SKD PKN STAN yang memiliki nilai hasil skor SKD tertinggi yaitu 501 dari nilai maksimal 550 dan skor terendahnya itu 451. Jadi 450 itu nggak full senyum gitu loh di PKN STAN. Jadi memang PKN STAN ini adalah ya gimana ya, kayak lumbung maksudnya gimana ya, kayak banyak orang pinter lah istilahnya di sini tuh, bener-bener orang-orang pilihan kan nantinya yang bisa lanjut sampai pantufir diterima jadi mahasiswa baru PKN STAN yang nantinya akan bekerja di Kemensultan dan sebagainya, yaitu karena persaingannya untuk mendapatkan satu kursi aja di PKN STAN itu ya sedemikian kerasnya gitu, sampai perankingan aja nilai tertinggi 501 dan terendahnya aja 451. Jadi 450 itu tidak full senyum bagi pendaftar PKN STAN. Untuk skor aman SKD Polstar STIS. Nah, STIS ini juga agak-agak ngeri-ngeri sedep ya guys ya, karena ya memang peminatnya juga banyak. Ya udah berarti ya konsekuensinya karena dia dikali 3 per kuota formasi per prodinya. Untuk yang prodi D3 nya itu 5 kali formasi ya didapatkanlah dengan prodi D3 statistika. Skor tertingginya aja 488, skor terendahnya 397 ya. 397 itu termasuk udah batas akhir gitulah ya terendahnya. Nah untuk prodi D4 statistika ini juga lumayan tinggi, tertingginya aja 495 dan terendahnya 447. 450 min 3. Jadi untuk D4 statistika ini juga lumayan, range-nya juga lumayan ngeri-ngeri sedap. Lalu untuk D4 komputasi statistika itu nilai tertingginya ada 498 dan terendahnya 447. Gimana nih guys dengan range-nya tiap prodinya di Polstastis, apakah nilai kalian masuk ke dalam range tersebut? Ya semoga ya guys ya, yang belum tes semangat. Dan untuk secara average di Polstastis itu sendiri range skor aman di seluruh prodinya itu ada 493 sampai 447. Jadi memang ya hampir mirip dengan PKN STAN sih Polstastis itu. Jadi perankingannya sangat-sangat berat karena yaitu skor tertingginya aja 493 dan skor terendah batas minimumnya adalah 447. Oke, semangat. Lanjut untuk skor aman di Poltekim. Nah, Poltekim ini kan dia itu perankingannya 3 kali formasi per gender kan. Jadi dia itu prodinya itu secara reguler gitu loh, cuman 1 tapi dia dibagi per kuota taruna dan taruninya. Nah untuk skor aman D4 teknik keimigrasian yang tarunanya ini skor tertingginya itu 491 dan skor terendahnya itu 421. Jadi range antara Poltekim yang calon taruna itu 491 sampai 421. Nah untuk yang range taruninya ini ada lebih rendah dari tarunanya. Jadi untuk tarunanya
478 skor tertingginya, namun skor terendahnya dia itu lebih tinggi daripada yang taruna, yaitu 432 dengan rataan skor aman dari Poltekim itu sendiri yaitu range-nya 484 sampai 426. Gimana nilai kalian untuk catat Kemenkumham nih, masuk enggak untuk di range Poltekimnya? Semoga masuk ya. Oh iya, ini nggak bisa dijadiin tolak ukur sih, karena kan kita nggak tahu ya hasil skor SKD para peserta sekolah kedinasan tahun ini. Cuman ini bisa dijadiin kalian pacuan, pedoman, bisa kalian jadiin target. Aku harus, kalau misal aku nyebutin range segini, berarti ya aku harus lebih tinggi daripada range tertinggi yang disebutin di kontennya Mbak Imang. Seperti itu guys motivasinya. Jadi jangan dijadiin patokan, jangan dijadiin berarti kalau nggak segitu aku nggak lolos ya, jangan. Jadi memang ini tuh aku bikinin itu biar kalian itu ya biar ada motivasi, biar kalian setidaknya itu tahu lah ya gambarannya skor tertingginya di Poltekim itu berapa tahun ini, di Poltekim berapa dan sebagainya, ya itu biar nanti kalian ada gambaran lah istilahnya. Jadi raihlah skor setinggi yang kalian mampu, ya udah nanti hasilnya apapun itu ya pasrahkan kepada Allah, seperti itu ya. Jadi ceramah lanjut untuk yang skor aman Poltekim. Nah ini sama 3 kali formasi per gender. Untuk tarunanya range-nya adalah 482 sampai 411, dan untuk taruninya ini hampir mirip yaitu 483 sampai 425 dengan rataan skor aman dari Poltekim ini sendiri yaitu 483 sampai 418. Jadi masih 400-an lah ya sampai detik ini, kecuali yang Sekjen Kemenhub tadi untuk skor terendahnya. Lanjut untuk STMKG. Nah STMKG ini karena dia itu agak ribet ya guys ya, jadi dia itu udah dibagi performasinya itu per prodi, plus per prodinya itu dibagi lagi menjadi per gender gitu loh. Taruna dan taruninya itu ada kuota sendiri-sendiri. Jadi ini aku sebutin satu-satu atau kalian baca sendiri ya udahlah ya aku bacain. Jadi untuk D4 meteorologi itu untuk laki-laki tertinggi 486, terendah 427, untuk perempuan 489, terendahnya 443. Jadi ya udah dibagi per prodi. Ini kan ada 4 prodi ya, ada meteorologi, geofisika, klimatologi, instrumentasi, dan dibagi lagi menjadi kuota laki-lakinya berapa, perempuannya berapa per prodi tersebut. Dan untuk kalian ketahui di STMKG itu dibagi rankingannya itu dikalikan 3 kali kuota formasi per prodi dalam satu gender. Jadi dia yaitu dikali 3 formasi juga, tapi per prodi dan per gender. Dan untuk range untuk rataan seluruh prodi dan per gender itu sendiri didapatkan angka dengan range 472 sampai 425 untuk sekolah kedinasan STMKG. Jadi lumayan besar juga ya, karena skor terendahnya aja ini range-nya 425. Jadi memang benar-benar persaingannya sangat ketat di STMKG waktu tahun 2021. Lanjut ke Poltek SSN, dan cukup singkat pada jelas karena di sini itu nggak dibagi per gender, per prodi, langsung lah berapa jumlah peserta SKD jebret, terus diambil lah itu karena kuotanya 100, dan tahun lalu itu Poltek SSN menerapkan 8 kali kebijakan kuota. Ya udah 8 kali 100, ranking 1 sampai 800 yang berhak lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu dengan skor tertingginya 489 dan skor terendahnya yaitu 422. Tinggi juga kan, di atas 400 juga kan dia terendahnya. Jadi memang sejauh ini memang Kemenhub sih yang skor terendahnya itu 300-an seperti itu. Lanjut nih IPDN. Nah IPDN ini kan kemarin 2,5 kali formasi per provinsinya ya kan, dan dia provinsi ini sendiri itu berbeda-beda kan, maksudnya kayak jumlah peminat, jumlah pendaftar antar provinsinya itu juga berbeda-beda, dan
skor tertinggi dan terendahnya antar provinsi itu juga berbeda-beda. Jadi memang di domisili tertentu itu ada top skor tertingginya, kayak di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah itu rata-rata agak tinggi, dan Sumatera Utara juga lumayan tinggi. Jadi memang harus effort banget bagi kalian teman-teman yang berada di domisili tersebut. Nah, pada video ini nanti aku tampilin per 34 provinsinya, kalian bisa cek sendiri, kalian bisa lihat sendiri, disesuaikan dengan domisili kalian saat ini. Misal Mbak Imu aku di NTT, wah NTT ternyata tertingginya 466 ya, tinggi juga, untuk terendahnya 406 dan sebagainya. Jadi kalian bisa cek masing-masing domisili kalian. Nah, nilai SKD kalian masuk nggak dalam range tertinggi terendah di domisili kalian itu. Seperti itu guys. Pada tahun ini karena kuota yang dibutuhin itu cenderung lebih sedikit dari tahun lalu, ya ada kemungkinan bahwa perkalian formasi di PDN nanti nggak 2,5 kali formasi, melainkan 3 kali formasi, dan ini masih belum tahu sih kebenarannya. Cuman ya semoga aja ada angin segar bagi kalian yang mendaftar di PDN dengan banyaknya, ya nggak banyak juga sih, pertambahan 0,5 ini menjadikan berarti dan menjadikan nilai kalian nanti akan terangkat dan masuk ke perankingan. Seperti itu guys, semoga menjadi rezeki kalian ya untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Semangat para capra IBDN 33, asik. Dan berdasarkan hasil tahun 2021 di 34 provinsinya di PDN itu didapatkan rata-rata skor aman di PDN sebesar 468 sampai terendahnya itu 409. Jadi masih kasarannya itu masih di atas 400-an. Nah, ini dia akhir video kita, yaitu rekap skor aman all kedinasan kecuali STIN karena dia tertutup dan aku nggak punya datanya. Jadi memang di Sekdin Kemenhub aja sih yang skor amannya itu di angka terendahnya itu di angka 323 dan tertingginya itu 456, dan dengan seperti biasa top skor tertinggi PKN STAN yang alot itu nilai tertingginya 501 dan nilai terendahnya 451. Jadi bisa kalian jadiin gambaran, bisa jadiin pedoman bagi kalian yang belum tes, oh aku harus mampu nih mencapai angka segini, targetku segini. Jadi kalian punya motivasi, punya target dalam mengerjakan tryout nantinya, dalam mengerjakan simulasi, apalah itu yang kalian kerjakan, yang kalian usahakan. Kalian punya target, ya kalian harus optimal dalam mencapai target tersebut. Seperti itu guys, gambaran yang ingin aku sampaikan pada konten ini. Jadi jangan dijadiin patokan, kata Mbak Ima skor aman tahun 2021 di Sekdin Kemenhub terendah 323, ya udahlah ya aku targetnya 324 misalkan, ya nggak seperti itu konsepnya. Jadi ini tuh dibuat bukan untuk menyuruh kalian, oh kalau semisal terendah 323 oke lah berarti aku 322 aja, atau 324 atau 325, bukan seperti itu konsepnya teman-temanku tersayang. Jadi ya ini tuh dijadiin patokan gitu loh. Kalau bisa yang tertinggi, misal tertinggi Sekdin Kemenhub itu range-nya 456, kalau bisa kalian 460 ya why not gitu loh. Jadi target itu setinggi-tingginya gitu loh, jangan pakai patokan yang terendah. Seperti itu guys, paham kan maksud aku ya. Semoga penjelasanku ini cukup jelas, dapat kalian mengerti, dan apabila aku ada salah kata dalam konten ini, aku mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas. Kalian bisa komen di bawah video ini, dan kalian bantu untuk subscribe yang belum subscribe